Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Hartati dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sistem kardiovaskuler. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahmi Rabani. Nama saya Iza Salsa Maya Azmi. Nama saya Lorenza Arinda Saputri. Nama saya Mardalia Cantik Aswaria. Yang pertama yaitu sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan sistem yang memberi fasilitas proses pengangkutan berbagai substansi menuju sel-sel tubuh dan dari sel-sel tubuh. Sistem ini terdiri dari organ penggerak yang disebut jantung dan sistem saluran yang terdiri dari arteri yang mengalirkan darah dari jantung dan vena yang mengalirkan darah menuju jantung. Selanjutnya yaitu jantung. Kedudukan jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa tekanan agar darah dapat mengalir ke seluruh tubuh. Jantung berada di dalam toraks atau rongga dada, agak sebelah kiri, antara kedua paru-paru di belakang sternum atau tulang dada, dan lebih menghadap ke kiri daripada ke kanan. Struktur jantung. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan. Jantung dewasa beratnya antara 220 sampai 260 gram. Jantung terbagi oleh sebuah septum atau sekat menjadi dua belah, yaitu kiri dan kanan. Setiap belahan kemudian dibagi lagi dalam dua ruang. Yang atas disebut atrium dan yang bawah disebut ventrikel. Maka di kiri terdapat satu atrium dan satu ventrikel. Dan di kanan juga ada satu atrium dan satu ventrikel. Di setiap sisi ada hubungan antara atrium dan ventrikel melalui lubang atrioventrikuler, dan pada setiap lubang tersebut terdapat katup. Yang kanan bernama katup atau valvula tricuspidalis, dan yang kiri merupakan katup mitral atau katup bicuspidalis. Di setiap sisi ada hubungan antara atrium dan ventrikel melalui lubang atrioventrikuler, dan pada setiap lubang tersebut terdapat katup. Yang kanan bernama katup tricuspidalis dan yang kiri katup mitral atau katup bicuspidalis. Jantung tersusun atas otot yang bersifat khusus dan terbungkus oleh sebuah membran yang disebut perikardium. Membran itu terdiri atas dua lapis, yaitu perikardium visceral yang merupakan membran serus yang lekat sekali pada jantung, dan perikardium parietal yang merupakan lapisan fibrous yang terlipat keluar dari basis jantung dan membungkus jantung sebagai kantong longgar. Di sebelah dalam jantung dilapisi oleh endotelium. Lapisan ini disebut endokardium. Tebal dinding jantung terdiri atas tiga lapis, yaitu perikardium atau pembungkus luar, miokardium atau lapisan otot tengah, dan endokardium atau batas dalam. Dinding otot jantung tebalnya tidak sama. Dinding ventrikel paling tebal dan dinding di sebelah kiri lebih tebal dari dinding ventrikel sebelah kanan. Karena kekuatan kontraksi dari ventrikel kiri jauh lebih besar dari yang kanan. Dinding atrium tersusun atas otot yang lebih tipis. Selanjutnya yaitu pembuluh darah yang tersambung dengan jantung. Vena cava superior dan inferior menuangkan darahnya ke dalam atrium kanan. Lubang dari vena cava inferior dijaga oleh katup semilunar eustachius. Arteri pulmonalis membawa darah keluar dari ventrikel kanan. 4 vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Aorta membawa darah keluar dari ventrikel kiri. Lubang dari aorta dan dari arteri pulmonalis dijaga oleh katup semilunar. Katup antara ventrikel kiri dan aorta disebut katup aortik, yang menghindarkan darah mengalir kembali ke aorta ke ventrikel kiri. Katup antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis disebut katup pulmonaris, yang menghindarkan darah mengalir kembali ke dalam ventrikel kanan. Selanjutnya yaitu siklus kerja jantung. Gerakan jantung berasal dari nodus sinus atrial, kemudian kedua atrium berkontraksi. Gelombang kontraksi ini bergerak melalui berkasius dan kemudian ventrikel berkontraksi. Gerakan jantung terdiri atas dua jenis, yaitu sistol atau kontraksi dan diastol atau pengendoran.
Sistol merupakan kontraksi dari kedua atrium yang terjadi serentak dan disebut sistol atrial. Kontraksi ventrikal tersebut juga sistol ventrikuler. Lama kontraksi ventrikal adalah 0,3 detik. Diastol merupakan pengendoran kedua atrium secara serentak, disebut diastol atrial. Pengendoran ventrikal disebut diastol ventrikuler. Lama pengendoran selama 0,5 detik. Dengan cara ini, jantung berdenyut bergantian dan terus-menerus selama hidupnya, dan otot jantung mendapat istirahat sewaktu diastol ventrikuler. Bunyi jantung. Bunyi jantung dapat didengar melalui stetoskop selama siklus jantung terjadi. Terdapat 4 tahapan bunyi jantung. Bunyi jantung 1, berbunyi loop, rendah atau low pitch. Bunyi ini disebabkan oleh pergerakan penutup dan anterioventrikular, yaitu mitral dan trikuspid. Lamanya 0,15 detik dan frekuensinya 25-45 Hz. Paling jelas terdengar di apex. Nadanya rendah atau low pitch dan relatif panjang. Bunyi 2, berbunyi dup, lebih pendek dan nyaring. Bunyi ini disebabkan oleh menutupnya katup aorta dan pulmonal segera setelah sistolik ventrikal berakhir. Lamanya sekitar 0,15 detik dan frekuensinya 50 Hz. Bunyi 3, lemah dan rendah. Bunyi ini disebabkan oleh getaran yang timbul karena desakan darah yang lamanya sekitar 0,1 detik. Terjadinya fase diastolik atau fase relaksasi. Fase diastolik adalah darah dari antrium akan kembali mengisi ventrikel yang dialirkan ke siklus sebelumnya. Dapat terdengar jelas di apex dengan posisi tidur miring ke kiri. Bunyi ini normalnya terjadi pada anak-anak dan orang dewasa muda. Bunyi 4 dapat didengar sebelum bunyi pertama. Bunyi ini disebabkan oleh terjadinya tekanan antrium tinggi atau ventrikel kaku. Bunyi ini normalnya terjadi pada atlet dan orang tua. Faktor penyebab bunyi jantung 1, frekuensinya lebih rendah dari bunyi jantung 2. 1. Faktor otot. Faktor otot terjadinya kontraksi otot yang menimbulkan bunyi. 2. Faktor katup. Faktor katup adalah terjadinya saat ventrikel berkontraksi, maka terjadi penutup katup anterioventrikuler dan penutup daun-daun katup sehingga menimbulkan bunyi. 3. Pembuluh darah. Faktor pembuluh darah adalah terjadinya saat darah dipompa oleh ventrikel kiri ke aorta dan ventrikel kanan ke arteri pulmonalis, menyebabkan arus darah menggetarkan dinding pembuluh darah sehingga menimbulkan bunyi. Curah jantung dan isi sekuncup. Curah jantung sama dengan isi sekuncup dikali frekuensi denyut jantung per menit. Curah jantung adalah jumlah darah yang dipompa ventrikel dalam waktu 1 menit. Curah jantung manusia berbeda-beda. Curah jantung akan meningkat pada saat bekerja berat, stres, dan curah jantung akan menurun ketika tidur. Isi sekuncup. Isi sekuncup adalah jumlah darah yang dipompa setiap kali sintole atau tekanan ketika memompa darah. Jumlah darah yang dipompa oleh ventrikel kiri dan ventrikel kanan sama besarnya. Berdasarkan fungsinya, pembuluh darah dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah arteri atau pembuluh nadi. Ciri-cirinya merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke jaringan. Dinding tebal, kuat, dan elastis, terletak lebih dalam dari permukaan tubuh. Lapisan paling dalam adalah endotelium yang dikelilingi oleh otot polos. Kemudian pada umumnya, arteri mengeluarkan darah kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Kemudian ada vena atau pembuluh balik. Ciri-cirinya merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari kapiler ke jantung. Kemudian dindingnya tipis dan tidak elastis. Lapisan paling dalam bersifat licin karena dilapisi oleh endotelium yang dikelilingi oleh otot polos.
Kemudian pada umumnya, vena mengalirkan darah kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Kemudian ada pembuluh kapiler, merupakan pembuluh darah kecil dengan ukuran 5-12 mikrometer yang menghubungkan atriol dengan venula. Dindingnya sangat tipis, tidak memiliki otot halus dan jaringan ikat. Fungsi kapiler untuk pertukaran cairan, makanan, hormon, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian, ini adalah perbedaan pembuluh arteri dan vena. Dilihat dari tempatnya, pembuluh nadi agak lebih dalam dari permukaan kulit. Kemudian, kalau pembuluh balik atau vena, lebih dekat ke permukaan kulit. Kemudian, dindingnya untuk pembuluh nadi tebal, kuat, elastis, pembuluh balik tipis dan tidak elastis. Kemudian katupnya hanya terdapat pada satu, yaitu di jantung untuk pembuluh balik di sepanjang pembuluh katupnya. Kemudian jika terluka, pembuluh nadi akan memancarkan darah. Untuk pembuluh balik atau vena tidak akan memancarkan darah. Kemudian darah. Darah adalah unit fungsional yang berperan dalam proses fisiologis. Terdapat dua komponen, plasma darah dan sel darah. Volume darah yang berada pada tubuh adalah 8% dari berat badan atau sekitar 5.600 cc pada orang dengan bobot 70 kg. Kemudian fungsi darah ada 6, mengangkut zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, menjaga kesetimbangan asam basa pada tubuh, menjaga stabilitas tubuh, mempertahankan tubuh dari segala penyakit, mengangkut sisa metabolisme tubuh, mengedarkan hormon, dan membantu proses fisiologis. Kemudian yang pertama ada plasma darah. Plasma darah adalah bagian darah yang cair. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat terlarut. Dalam plasma darah, terdapat molekul-molekul ion yang meliputi glukosa, yaitu sebagian sumber utama energi untuk sel-sel tubuh. Ion-ion molekul tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh atau berfungsi untuk membantu peredaran zat-zat lainnya. Protein plasma juga berperan dalam antibodi. Kemudian untuk sel-sel darah itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama eritrosit atau sel darah merah, kedua leukosit atau sel darah putih, dan ketiga trombosit atau sel darah pembeku atau pink darah. Yang pertama eritrosit itu berbentuk cakram, pria dewasa memiliki 5,4 juta sel darah dan wanita normal memiliki 4,8 juta sel darah yang mengandung hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pigmen yang memberi warna pada merah darah. Fungsi utama hemoglobin adalah mengangkut oksigen dari paru-paru dan membentuk oksihemoglobin. Jangka hidup eritrosit kira-kira adalah 120 hari. Eritrosit yang tua akan ditelan oleh sel-sel fagosit yang terdapat dalam hati dan limpa. Skema pembentukan eritrosit. Pembentukan eritrosit terjadi pada sumsum tulang belakang. Dimulai dari proses yang pertama, sel proetiloblas membelah menjadi beberapa bagian. Hasil pembelahan disebut basofil eritroblas. Kemudian membentuk cakup hemoglobin yang disebut polikromatofil eritroblas. Kemudian membelah lagi dan membentuk lebih banyak hemoglobin, disebut ortokromatik eritroblas. Kemudian, bila sitoplasma dalam sel ini sudah dipenuhi oleh hemoglobin, nukleus akan memadat sampai ukurannya menjadi kecil dan terdorong oleh sel. Sel-sel ini disebut retikulosit. Retikulosit akan berkembang menjadi eritrosit dalam 1-2 hari setelah dilepaskan dari sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua itu ada leukosit atau sel darah putih. Leukosit terdapat pada manusia sekitar 5.000 sampai 10.000 butir leukosit. Leukosit yang berperan melawan penyakit dalam tubuh disebut antibodi. Leukosit dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu granulosit jika plasmanya bergranular dan agranulosit jika plasmanya tidak bergranular. Paling banyak disusun oleh neutrofil.
Pertama adalah granulosit dibagi menjadi 3, neutrofil, basofil, dan eosinofil. Neutrofil memiliki ciri-ciri memiliki nukleus 2-5 lobus, bersifat fagosit, dapat memfagotasis 5-20 bakteri, kemudian akan mati. Yang kedua ada basofil, yaitu bersifat fagosit. Basofil akan melepaskan heparin dan histamin. Kemudian ada eosinofil, berbentuk mirip bola, memiliki nukleus 2 lobus, kemudian bersifat fagosit tapi lemah dan dapat mendetoks toksin. Kemudian yang kedua ada agranulosit, dibagi menjadi 2 jenis, yaitu monosit dan limfosit. Monosit memiliki ciri nukleus besar dan berbentuk seperti tapal kuda. Monosit berdiameter 12-20 mikrometer. Kemudian di dalam jaringan, monosit akan membesar, bersifat fagosit dan menjadi makrofag. Kemudian ada limfosit, berbentuk mirip bola, dibentuk di sumsum tulang belakang dan terdapat 2 jenis, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit yang berada pada sumsum tulang belakang akan berkembang menjadi limfosit B, sedangkan limfosit yang berada pada sumsum tulang belakang dan pindah ke timus berkembang menjadi sel T. Limfosit B berperan dalam pembentukan antibodi, sebaliknya limfosit T tidak menghasilkan antibodi. Kemudian yang terakhir ada sel darah atau trombosit. Trombosit ini berbentuk bulat kecil ukuran 2-4 mikrometer dan tidak memiliki inti. Trombosit merupakan struktur yang sangat aktif, masa hidupnya dalam darah 5-9 hari. Trombosit berperan dalam pembekuan darah jika suatu tubuh terluka. Ini adalah skema proses pembekuan darah. Ketika tubuh terluka, trombosit pada permukaan darah yang luka akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion Ca2+. Protombin merupakan protein yang tidak stabil dan mudah pecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil. Salah satunya adalah trombin. Protombin dibentuk oleh hati dan digunakan secara terus-menerus oleh tubuh untuk proses pembekuan darah. Pembentukan protombin dipengaruhi oleh vitamin K. Trombin adalah sebuah enzim yang mengkatalis perubahan fibrinogen menjadi fibrin. Kemudian, pembentukan benang-benang fibrin menyebabkan luka akan menutup. Selanjutnya, sirkulasi darah. Sirkulasi peredaran darah dibagi menjadi 3, yaitu sirkulasi sistemik, sirkulasi pulmonal, dan sirkulasi portal. Yang pertama, sirkulasi sistemik atau disebut juga dengan peredaran darah besar. Alurnya yaitu dari ventrikel kiri, kemudian ke aorta membawa darah yang kaya akan oksigen, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui arteri yang bercabang menjadi kapiler-kapiler. Kemudian menuju ke vena cava, membawa darah yang miskin oksigen dan kembali lagi ke jantung melalui atrium kanan. Kemudian yang kedua, sirkulasi pulmonal atau disebut juga peredaran darah kecil. Alurnya yaitu dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen, kemudian ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Kemudian menuju ke vena pulmonalis dan masuk ke jantung melalui atrium kiri. Yang ketiga yaitu sirkulasi portal. Alurnya darah dari lambung, usus, pankreas, dan limpa menuju ke vena porta, kemudian vena porta membelah diri ke dalam sistem kelenjar. Kemudian bersatu dengan kapiler arteria hepatica. Kapiler arteria hepatica ini membawa aorta menuju ke hati dan diedarkan ke seluruh organ. Kemudian peredaran darah ganda dikumpulkan menjadi vena hepatica. Kemudian masuk ke vena cava inferior dan masuk ke jantung. Kemudian sirkulasi koroner itu yaitu menyediakan darah untuk jantung itu sendiri. Yang selanjutnya adalah sistem limfatik.
Sistem limfatik merupakan sistem yang berperan dalam pembentukan imunitas atau kekebalan tubuh. Tersusun dari cairan limfa yang mengalir dari pembuluh limfatik, jaringan limfatik, dan sumsum tulang merah. Fungsi sistem limfatik ada 3. Yang pertama yaitu mengalirkan cairan intrastital. Pembuluh limfatik akan mengalirkan kelebihan cairan intrastital yang berasal dari ruang antar sel. Yang kedua yaitu mentransfer lemak dari makanan. Pembuluh limfatik akan mentransfer lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak yang dicerna oleh sistem pencernaan untuk dialirkan ke darah. Yang ketiga yaitu memfasilitasi reaksi imun. Jaringan limfatik membangkitkan reaksi spesifik terhadap mikroorganisme tertentu atau sel abnormal. Limfosit dibantu oleh makrofag untuk mengenali sel tersebut dan menghancurkannya. Selanjutnya, sistem limfatik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu organ limfatik primer dan jaringan limfatik sekunder. Yang pertama adalah organ limfatik primer, yaitu terdiri dari sumsum tulang merah dan kelenjar timus. Yang pertama, sumsum tulang merah merupakan tempat pembentukan limfosit, terdapat pada tulang pipi dan epifase tulang pipa orang dewasa. Yang kedua adalah kelenjar timus, terletak pada bagian atas tulang dada. Biasanya memiliki 2 lobus yang terdiri atas korteks dan medula. Kelenjar timus memproduksi hormon yang berfungsi untuk pematangan sel T. Kemudian yang kedua adalah organ dan jaringan limfosit sekunder. Ada 3, yaitu nodus limfa, dan nodus limfatikus. Yang pertama adalah nodus limfa, yaitu sekitar 600 organ yang berbentuk seperti kacang terletak di sepanjang pembuluh limfa, mengandung limfosit B dan T yang berperan dalam menghancurkan sel asing. Selain itu, nodus limfa juga berfungsi untuk menyaring cairan limfa yang mengalir dalam pembuluh limfatik. Yang kedua adalah limpa, berbentuk oval, panjang sekitar 12 cm dan terletak di antara perut dan diafragma, mengandung pulpa putih dan merah. Di pulpa putih, darah yang mengalir akan bertemu sel limfosit dan makrofag. Kemudian sel limfosit dan makrofag akan menjalankan fungsi imun terhadap patogen di dalam darah. Yang terakhir adalah nodus limfatikus, yaitu sekumpulan jaringan limfatik yang tersebar di sepanjang jaringan ikat. Terdapat pada membran khusus yang membatasi saluran pencernaan, reproduksi, urin, dan respirasi. Letak nodulus limfatikus sangat strategis dalam respon imun melawan zat asing yang masuk ke dalam melalui pencernaan atau pernafasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.